Kali ini ada cerita yang menarik banget masuk dari Anda tentang donat si bungsu. Bisnis donat lokal yang, perjalanannya luar biasa. Dari cuma gerobak di pinggir jalan di Tasikmalaya, sekarang punya 11 gerai. Omsetnya bisa sampai 200-230 juta sebulan. Gila kan? Gimana caranya ya? Nah, mari kita coba bongkar barang-barang resepnya. Sumber kita kali ini fokus ke perjalanan pendirinya, Ega Nur Akbar Malik. Katanya sih, sekarang bisa jual sekitar 2.000 donat per hari. Jadi misi kita hari ini menggali pelajaran penting dari kisah sukses ini ya, khusus buat Anda. Iya, yang menarik dari kasus ini tuh bagaimana prinsip-prinsip bisnis dasar yang fundamental gitu diterapin dengan baik banget sama UMKM. Ini bukan soal hoki atau keajaiban semata, tapi lebih ke eksekusi strategi yang disiplin. Ada pilar-pilar utamanya nih kayaknya. Oke. Mari kita bedah satu-satu ya. Pilar pertama, sudah pasti produknya dong. Di tengah gempuran banyak merek donat, sumber kita ini menekankan banget soal obsesi pada detail. Bukan cuma kualitas bagus gitu aja, tapi resepnya itu loh, harus konsisten bikin adonan yang empuk banget. Makanya slogannya empuk dan lembut. Bahkan sampai cara gorengnya diatur spesifik. Api kecil, suhu harus stabil, terus dibaliknya cuma sekali. Detail kecil tapi ngaruh banget ya ternyata. Tepat sekali. Itu menunjukkan fokus pada kualitas inti produk. Dan mereka nggak berhenti di situ aja kan. Ada inovasi juga kan. Selain yang klasik-klasik, mereka bikin donat karakter yang bisa custom. Oh iya, katanya pendirinya hobi gambar ya? Nah itu dia, cerdas banget memanfaatkan skill pribadi jadi nilai tambah produk. Bahkan sampai merambah rasa gurih, kayak abon atau sosis. Ini langkah pinter sih buat menjangkau pasar yang lebih luas. Nggak cuman yang suka manis aja jadinya. Iya juga ya. Jadi ada variasi. Kombinasi antara konsistensi rasa yang oke dan inovasi yang jalan terus, ini yang bikin pelanggan ya balik lagi dan lagi. Loyalitas terbangun. Kalau ditarik ke gambaran besar, ini mirip lah sama cara merek-merek gede menjaga experience pelanggan. Produknya bisa diandalkan, tapi sesekali ada yang baru gitu. Fondasinya jadi kuat. Sip. Punya produk jagoan itu satu hal. Tapi gimana orang bisa tahu terus beli? Nah, ini masuk ke pilar kedua, pemasaran dan penjualan. Namanya aja udah unik ya, si bungsu. Ada filosofinya juga, katanya kecil bisa jadi besar, keren. Filosofi yang bagus buat branding UMKM. Terus mereka ini lihai banget manfaatin digital. Facebook, Instagram, TikTok, Marketplace semua dipakai. Nah, ini pelajaran penting buat Anda yang juga main di digital. Mereka nggak cuma jualan barang, tapi juga bikin konten edukasi, kayak tips bikin donat gitu. Ini kan membangun, semacam otoritas gitu ya? Betul. Pendekatan konten edukasi itu efektif banget buat bangun hubungan jangka panjang. Bukan sekedar transaksi jual-beli sesaat, ini nunjukin pemahaman kalau marketing zaman sekarang itu ya lebih dari sekedar pasang iklan lah. Harus kasih value lebih. Iya juga. Terus soal lokasi fisik, mereka juga pilih yang strategis. Mulai dari gerobak di tempat rame, terus ekspansi ke 11 gerai itu. Harganya juga kompetitif ya, sekitar 4.000 sampai 6.000 per buah. Tapi ada juga paket hemat, kayak 6 donat 25.000. Nah, itu dia, strategi bundling atau paket hemat. Itu trik klasik biar orang beli lebih banyak kan? Iya, itu nunjukin pemahaman psikologi konsumen. Orang jadi ngerasa dapat deal bagus, volume penjualan naik, bisa juga bikin orang jadi lebih sering beli. Cerdas. Oke, jadi produk udah oke, pemasaran jalan, tapi ngelola 11 gerai tanpa pusing, ini nih tantangan berikutnya. Banyak UMKM goyang pas mau scale up di sini. Sumber kita menyoroti pentingnya operasional yang super efisien dan sistematis. Harus ada sistemnya. Ini titik krusial banget memang. Sumber Anda kayaknya mengisyaratkan perlunya metrik kinerja yang jelas. Timnya juga harus solid, pelatihan juga kudu standar. Mungkin ya mereka pakai semacam platform online buat training, LMS, biar standar di semua cabang sama. Dan sangat mungkin mereka butuh sistem yang lebih canggih, kayak otak pusat gitu. Entah ERP atau sistem POS, buat mantau stok, penjualan, biaya, otomatis di semua lokasi. Kebayang sih rumitnya. Tanpa sistem begini, ekspansi 11 gerai itu bisa jadi bumerang, kacau balau nanti.
Iya. Kayak kita masak resep andalan di rumah, tapi tiba-tiba disuruh masak buat 100 orang. Alatnya, prosesnya, koordinasinya, semua harus beda kan? Sumbernya juga nyebut soal kontrol kualitas yang ketat, termasuk ngecek rutin produk yang dititip jual di tempat lain biar tetap seger. Betul, dan juga jaga hubungan baik sama supplier bahan baku. Ini penting buat jaga konsistensi kualitas tadi. Jadi nggak cuma kualitas produk akhir ya, tapi dari hulu ke hilir dijaga. Benar sekali, pertumbuhan multi-outlet itu bukan cuma soal nambah cabang, tapi membangun ibaratnya mesin operasional yang handal di belakangnya. SDM, proses, keuangan, rantai pasok, ini pelajaran soal skalabilitas yang mahal banget. Jadi, apa nih intisari yang bisa diambil buat Anda? Kesuksesan donat si bungsu ini, ya jelas bukan sulap semalam. Ini perpaduan antara 1. Produk yang konsisten, enak, dan terus ada inovasi. 2. Pemasaran digital yang cerdas, plus ngasih edukasi. Dan 3. Yang sering dilupakan UMKM pas berkembang, yaitu sistem operasional yang disiplin buat dukung skala besar. Plus mentalitas buat terus belajar dan adaptasi tentunya. Betul? Intinya sih prinsip bisnis yang solid itu berlaku universal, mau perusahaan raksasa atau UMKM kayak gini. Kuncinya di fundamental, eksekusi yang rapi, sama manfaatin teknologi yang ada. Jangan gaptek lah istilahnya. Oke, nah sebagai penutup nih, ada satu saran menarik di sumber Anda buat para wirausaha. Sarannya adalah, cari komunitas sesama pengusaha buat tukar pikiran dan saling dukung. Ini penting banget kayaknya. Support system itu krusial. Iya. Ini memantik satu pertanyaan reflektif buat Anda pikirkan. Di luar strategi bisnis spesifik yang kita bahas tadi, gimana caranya Anda bisa nemuin atau bahkan menciptakan komunitas praktik di bidang Anda sendiri? Komunitas yang bisa jadi akselerator buat belajar lebih cepat dan, ya, memperkuat langkah Anda mencapai tujuan. Sesuatu untuk Anda renungkan lebih lanjut. Sampai jumpa di Deep Dive kita berikutnya.